Kalau Idul Fitri sunnah makan sebelum berangkat. Untuk Idul Adha sunnahnya imsak, tidak makan, tidak minum saat mau berangkat. Makan minumnya nanti sepulang dari sholat Idul Adha, insya Allah ya. Kemudian kemarin Jumat itu kita lihat khutbah dulu baru sholat Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Dan cara pelaksanaan sholatnya, di dalam 2 rakaat tersebut ada sunnah-sunnah yang kita perhatikan. Berapa rakaat sholatnya? 2 rakaat. Di dalam 2 rakaat itu ada sunnah-sunnah yang kita tahu. Satu sunnah saat pelaksanaan sholat, an yukabbir fir rakaatil ula. Takbiratul ihramnya wajib. Allah, ini mulai saya sholli sunnata idil adha raka'ataini imaman, usolli sunnata idil adha raka'ataini ma'muman. Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram ada sab'at takbirat, ada 7 takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram ada 7 takbir tambahan. 187 baris ketiga dari bawah. Ada berapa? 7 takbir tambahan yakinan, dan itu yakin 7. Itu sunnah. Itu andai ada yang kurang ya nggak apa-apa. Andai ada yang lebih juga nggak apa-apa. Sunnahnya 7. Sunnahnya, andai dia lupa nggak baca pun ya nggak apa-apa, kan sunnah. Ternyata orang kalau sudah baca Al-Fatihah jangan balik lagi. Barullah, tahu saya biarin aja. Contoh saya, imam. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah masuk ke wajib. Barullah, Allah, nggak jangan. Ya udah, tinggalin takbirnya. Karena sudah masuk kepada rukun Al-Fatihah. Sementara takbir yang 7 itu punya sunnah. Paham? Artinya tidak cedera sholatmu dengan kurang atau lebihnya takbir atau tidak baca takbir. Jelas? Itu kan nggak disengaja dan nggak ada masalah. Jangan kamu sudah baca Fatihah mundur lagi dengan takbir. Jelas? Artinya suatu saat nanti imam ada yang ngaca, jangan ribut. Itu semua sunnah. Ya, jangan cuma ribut gara-gara takbir kurang atau lebih atau lupa bacanya. Ya udah biarin aja. Jelas? Memang sunnahnya baca 7 kali. Dan bacanya baina du'ail istiftah. Doa iftitah. Baca dulu doa iftitah. Bukan ketika Bapak selesai takbir langsung Allah takbir sunnah, enggak. Baca iftitah dulu. Baca iftitah sampai sempurna, sampai selesai, baru takbir sunnah yang 7. Jelas? Jelas? Jadi setelah takbiratul ihram tidak langsung takbir sunnah,
baca iftitah dulu. Jadi adanya takbiratul ihram, kemudian takbir yang 7, takbir 7 langsung ta'awudz. Ketika selesai takbir yang 7 langsung ta'awudz. Imam sedangkan langsung Fatihah. Ya. Jadi adanya yakin baina du'ail istiftah wa baina ta'awudz. Baina du'ail istiftah wa baina ta'awudz. Adanya takbir sunnah itu antara doa iftitah dan ta'awudz. Wa fi rakaat tsaniyah, dan pada rakaat keduanya khamsa takbirat, 5 takbir. Berapa? 7 dan 5. 7 di luar takbiratul ihram. Kalau menghitung takbiratul dari 8. Jelas ini? Jelas. Ya. Yang kedua, raf'ul yadaini fiha. Jangan lupa ketika takbir sambil mengangkat kedua tangannya, dan itu pun bagian daripada sunnah Allah. Diangkat enggak? Sunnah, angkat. Namanya raf'ul yadain, angkat kedua tanganmu saat kamu mengucapkan takbir yang sunnah sambil mengangkat kedua tanganmu. Raf'ul yadaini fiha. Nomor 3, al-jahru, dikencengin. Kenceng enggak? Takbiratul ihram kenceng hanya imam. Takbiratul ihram yang jahar hanya imam, tidak dengan makmum. Kalau makmum takbiratul ihram pelan, sir Allah saat takbiratul ihram. Tetapi untuk takbir sunnah, al-jahru fiha lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Maka yang jahar, yang kencang waktu takbir sunnah, imamnya kencang, makmumnya pun kencang, jahar. Jadi ketika imam Allahu Akbar, makmum Allah, jahar semua. Imamnya jahar, makmumnya pun membaca takbir sunnah dengan jahar. Wal munfarid, ataupun bapak sholat sendiri di rumah, maka bapak takbir sunnahnya jahar. Allahu Akbar. Andai kita nggak bisa ke masjid, kita bisa sholat di rumah. 2 rakaat, 7 takbir, rakaat pertama 5 takbir, rakaat kedua. Saat takbir sunnah membaca takbirnya dengan jahar. Jelas? Paham? Ada yang nggak jelas? Nomor 3, nomor 4, an yaqula, selain takbir juga ada bacaan. Baina kulli takbirataini, di antara takbir sunnah, al-baqiyatus salihat, membaca bacaan yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya al-baqiyatus salihat. Apa namanya? Al-baqiyatus salihat. Iqra'u al-baqiyatus salihat. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus salihat. Setiap takbir al-baqiyatus salihat. Takbir al-baqiyatus salihat. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. 7. Ketika 7-nya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika 7-nya sambung dengan ta'awudz. Jelas? Jelas? Halo? Bapak selesai takbir, lalu posisi tangan apakah irsal, apakah di sini? Maka dikatakan an yadha'a yumnahu ala yusrahu, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tahta sadri, dan posisi kedua tangan di bawah dada, di bawah dada, di atas pusar. Ustaz, ono di sana begono? Bertanyain dia begono. Yang bila mana bapak melihat teman bapak Allah di atas dada, coba aja tanyain sama dia. Ya, kita di sini, di mana ada tangannya posisinya? Di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kiri di bawah, kanan di atas. Pastikan di bawah dada kedua tanganmu, dan itu sunnah. Maka di sini sunnah-sunnah saat melaksanakan salat Id. Jelas ini? Yang keenam, waslut takbirat bitta'awudz. Yang tadi saya katakan, sambung takbirmu dengan a'udzu billahi minasy. Waktu ketujuh, Allahu Akbar. A'udzu billahi. Allah, yang terakhir yang ketujuh, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Paham? Ini bagian daripada sunnah-sunnah yang ada saat melaksanakan sholat ini yang dilakukan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika selesai Fatihah, imam an yaqra'a fihima, bacaan 2 rakaat dalam sholatnya suratai. Ada 2 surat yang sunnah untuk dibaca. Yang pertama, rakaat pertama baca Qaf wal Qur'anil Majid, itu sunnah. Kalau imam bisa membacanya, bagus sekali karena itu sunnah. Lalu jamaah protes, Ustaz emang sunnah sih, panjang. Saya takut ada pulang. Mana yang kedua, baca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Al-qamar, panjang lagi Ustaz. Kayak ini di kita belum bisa nih. Kalau diterapin yang sunnah ini nih, baca 2 surat. Yang pertama surat Qaf dan surat Al-Qamar, emang agak sanggup nih jamaah. Kalau imam oke-oke aja. Imam nggak ada masalah Pak, imam nggak ada masalah. Imam enak-enak aja, dia mimpi, dia pegang mic. Tapi kayaknya yang agak mendukung ini mau kayaknya jamaahnya ini. Saya takut dah. Ya udah, kalau memang kagak bisa di kita mah awil a'la wal ghasyiyah. Ganti dah. Ada sunnah yang kedua, sabbihis. Nah, ini baru mendingan dah katanya.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Kedua, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Dua. Sunnah selain qaf waqtarabatis sa'ah, imam bisa juga mengambil pilihan kedua, sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Imamnya, Ustaz, saya kalau sholat sendiri mah sendiri nih ya, nomor satu orang bisa, nomor dua kagak hafal. Kira-kira surat apa Ustaz? Kalau saya sendiri nih, kuliah sama kulhu, itu mendingan dah. Tapi kalau kuliah juga kayaknya muter, saya kuliah mah. Saya kalau kuliah kagak jamin nih bakal kelar. Inna, iya, ya. Yang penting sholat dah. Yang penting jangan sampai nggak sholat, walaupun itu walaupun bapak di rumah, waktu bapak nggak sehat, nggak bisa berangkat, jangan ditinggalkan sholat Idul Adha. Setahun sekali Idul Adha. Kalau emang di masjid jauh lebih bagus berjamaah. Kalau nggak sanggup, memang dalam keadaan tidak mendukung, di rumah sholat juga. Ustaz, saya sholat apakah nunggu di masjid? Enggak, sholat aja udah. Ketika waktunya sudah masuk, sholat. Apakah harus 6:30? Ya enggak. Kapan itu? Terbit matahari ditambah 16 menit udah boleh sholat sunnah Id. Ya. Ala gadri irtifai ba'da ala gadri rumhin, ala gadri rumhin. Ketika terbit matahari sampai matahari meninggi sekiranya satu tombak. Satu tombak itu 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit, ditambah 16 menit ketika terbit tulu isyams, terbit matahari, ditambah 16 menit sudah bisa melaksanakan sholat Id. Gitu ya. Biasa kalau kita kan 6:30 tuh ya, 6:30 atau terserah dah, itu boleh, sudah masuk. Jelas ini? Itu sunnah yang ada di dalam sholat Id. Sampai sini jelas? Bab sholatnya jelas. Ada yang enggak? Ada yang mau ditanya? Ya. Sama. Ya kalau yang terakhir enggak. Langsung Fatihah. Allahu Akbar. Ta'awud kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud, sambung antara takbir dengan ta'awud di takbir terakhir, baik yang ke-7 maupun yang ke-5. Baik. Makmum yang masbuk, makmum yang masbuk tinggal mengikuti yang dia ikutin. Artinya ketika dia datang imam sedang membaca surah, ya dia tinggal baca Fatihah, dia nggak perlu Allahu Akbar, nggak perlu. Jadi yang masbuk saat imam sudah membaca surah atau imam lagi takbir udah dapat 2 takbir, dia tinggal sisanya aja, nggak harus menambah sendiri, gitu ya, gitu. Ya tinggal tambah rakaat keduanya, dia takbir 5. Ternyata dia masuk di rakaat kedua. Bagaimana untuk rakaat keduanya? Imam salam, dia bangun. Dan ketika dia bangun, jangan langsung baca surah Al-Fatihah, tapi takbir 5. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik. Tidak ada yang wajib.
khutbah pun nggak wajib, karena sholatnya sholat sunnah, maka khutbahnya pun khutbah sunnah. Tetapi untuk ibu-ibu sama, mau ibu bapak, untuk lebih sempurnanya fadilah sholat id, untuk mendengar, tidak pulang ketika selesai sholat. Sekali lagi, tidak pulang saat apa? Sholat sudah selesai, karena ada yang harus kita dengarkan lagi setelah sholat. Adalah apa itu? Kenapa Ustaz? Bayangkan, sunnah itu di halaman 186 bagian kedua 186, fi'lu habil masjid, pelaksanaan sholatnya di masjid. Ini tasa, jikalau seandainya memungkinkan, masjidnya luas, menampung, afdalnya di masjid. Ini tasa. Wa illa, kalau memang masjidnya tidak menampung saking banyaknya jamaah, fi ghairih, ada pilihan lain, boleh di lapangan, boleh di jalan, yang penting tidak mengganggu. Lapangan boleh kalau seandainya masjidnya tidak menampung. Watakiful huyyat, ingat, dan yang perempuan dalam keadaan haid pun suruh datang, yang lagi halangan pun perempuan suruh datang untuk mendengarkan khutbah. Kenapa ente pulang? Yang haid aja suruh datang. Tujuannya apa? Syiar. Tujuannya apa? Untuk mereka perempuan-perempuan yang rumah, agar mereka datang mendengarkan nasihat, mendengarkan, walaupun tidak wajib. Jangan pulang, sayang. Nah, tugas kita, tugas MC yang memandu perjalanan sholat dan khutbah sebelum rangkaian dimulai, untuk memberikan maklumat kepada semua, mohon kepada bapak dan ibu, selesai sholat id diharap untuk tidak pulang, namun terlebih dahulu mendengarkan khutbah yang dua untuk mendapatkan kesempurnaan semuanya. Dihimbau. Nah, kalau sudah dihimbau, diminta pulang juga, ya sudah. Yang penting tugas kita ngasih tahu, tugas kita menghimbau, mengajak, memberikan kesempatan agar telinga mereka mendengar nasihat. Tuh, gitu Ustaz. Jelas ya? Baik, lagi. Baik Ustaz. Watakiful huyyat di babil masjid, dan perempuan-perempuan yang haid berdiri bukan di masjid, di babil masjid, di pintu-pintu masjid, di luar. Untuk apa? Untuk mendengarkan semua rangkaian sholat. Nggak boleh di masjid perempuan haid. Di babil masjid, di pintu-pintu masjid, pintu-pintu masuk masjid yang dipersiapkan khusus untuk mereka perempuan-perempuan yang tertutup, tentu nggak di jalanan. Mereka kita hormati. Itu pun disuruh datang untuk mendengar. Ini yang ada pulang. Yang perempuan haid suruh datang kok. Ngapa yang normal suruh pulang? Nah, itu ketidaktahuan kita, kekurangan kita dalam ilmu, sehingga yang pentingnya itu ditinggal. Yang pentingnya malah ditinggal pulang. Mau ngapain sih di rumah? Makanya Ustaz, kalau ceramah jangan lama-lama. Kadang-kadang yang membuat sering orang pulang lama, kelamaan ceramahnya. Udah panas, udah gelisah, masih khutbah pertama aja ada 7 golongan, baru 2, 5 lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat jamaah lari. Yang membuat jamaah lari kadang ustadznya, sholatnya lama, khutbahnya panjang banget, ngelantur, kagak jelas, kagak danta.
garuk-garuk yang mah nggak jelas. Nah, itu kadang-kadang ustadznya juga, ya jelas. Ya. Berarti pihak masjid nyiapin tempat buat olahraga. Pihak masjid memang sudah ada, kalau zaman dulu sudah ada, nggak harus disiapkan. Jadi mereka itu tidak ada dalam masjid. Mungkin ada rumah-rumah tetangga yang saat ini ada, bisa ada emperannya, duduk di situ. Kayak ini ada rumah tetangga yang bisa didudukin rumahnya, di situ duduk. Tapi kan ini hampir nggak ada. Ajaran ini yang ada hampir nggak ada. Perempuan haid datang, hampir nggak ada. Sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggal, sesuatu yang ditinggal, penting tapi dilupakan, penting tapi ditinggal, hampir nggak ada. Lo nggak datang malu, gua lagi bejat, bahasanya lagi bejat. Iya, orang Betawi begitu, gua lagi datang, lagi merah, lagi haid, lagi dapat, bahasanya banyak deh itu. Jadi orang bilang, orang ngapain datang? Datang malu, haid deh, bapak lo kagak tahu hukum deh, haram. Dibalikin sama bininya, haram bapak lo, orang lagi datang. Bukan di masjid, dekat masjid dengerin, segan. Pasti jawabannya segan, mawak, malas, ngapain? Padahal ada ajarannya dalam agama kita. Mereka yang haid pun disuruh berangkat untuk apa? Mendengarkan khutbah yang ada. Jelas ini. Namun dikatakan, ya, berangkatnya tidak dalam keadaan dandan. Mereka yang keluar itu ke masjid tidak boleh dandan. Perempuan-perempuan yang berangkat ke masjid nggak pakai make up, nggak pakai, apa adanya aja, baju sederhana dan tanpa make up. Maka dikatakan wa yusannu khurujul ajuz wa ghairu dhatil hay'a min an-nisa bi thiyabin badilah. Jadi dengan pakaian yang biasa, tanpa mencolok, tanpa dandan, itu seharusnya begitu. Kita lihat yang hari ini datang, menor, wah, alisnya dihias, yang begini dibikin begono, hidungnya dimancung-mancungin, mukanya ada 1000 warna. Jangan. Jadi berangkatnya dalam kesederhanaan, tanpa ada dandan-dandan sebelum berangkat. Berangkat biasa aja. Kenapa? Ketika kamu berangkat karena Allah, gak ada yang kecewa. Nanti kalau ada yang lihat, siapa yang mau ngeliat lu? Emang berarti emang lu pengen dilihat. Sholat lu buat siapa sih? Allah, ya udah biasa aja. Emang kagak pengen dilihat. Begitu Pak. Itu di dalam sholatnya. Kemudian khutbahnya, sunanul khutbah, sunnah khutbah. Yusannu idza kana salati jamaah, maka apabila bapak ibu berjamaah, sunnahnya ada khutbah. An yaktuba ba'daha, agar khutbah setelah salat, khutbataini, dengan 2 khutbah, ka khutbatil Jum'ah, layaknya seperti 2 khutbah dalam Jumat. Ingat, bagaimana itu? Fil arkani was sunan, hanya rukunnya, rukun Jumat, rukun khutbah Id. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan takwa, ayat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, doa 5. Kalau dalam khutbah Jumat itu ada, maka harus ada pula dalam khutbah Id, rukunnya, sunnahnya.
Nanti sunnah-sunnahnya juga ada sama. Sunnahnya dalam Jumat, sunnah pula dalam Id. Tetapi lihat, la fi syurut, tidak dalam syarat sahnya. Kal qiyami, contoh kal qiyam. Pak, khutbah Jumat wajib khatib dalam keadaan berdiri. Namun khutbah Id, meskipun dia bisa berdiri, dia boleh duduk, sah. Walaupun boleh duduk, kan hampir nggak ada khatib duduk. Tapi kalau dia duduk pun boleh. Dia sehat, dia duduk boleh. Karena bukan syarat dalam khutbah Id. Wajib sholat Jumat. Sholat Jumat wajib diri. Kayak orang sholat fardu wajib. Sholat sunnah nggak wajib berdiri. Meskipun dia mampu berdiri, sholat ba'diyah boleh duduk. Meskipun khatibnya boleh bisa berdiri, dia boleh duduk. Walaupun boleh, hampir nggak ada khatib dalam posisi duduk, nggak ada. Tapi boleh. Wasatar, tutup aurat. Andai kelihatan auratnya pun, khatib nggak batal. Karena bukan apa? Bukan menjadi syarat sahnya khutbah. Apalagi wa taharah. Andai dia udah batal pun boleh lanjut khutbahnya. Kalau itu khutbah Id. Kalau khutbah Jumat saya batal, saya wajib turun, saya wudu, nggak boleh melanjutkan khutbah saya. Karena khutbah Jumat wajib dalam keadaan suci, tapi tidak dengan Id. Paham ini? Jelas? Wal julus bainahuma, nggak wajib duduk di antara dua khutbah, nggak wajib. Wa idza sallamun fala yakhtub, apabila bapak sholat sendiri nggak usah pakai ceramah. Ada kita nggak usah pakai khutbah, dia sendiri. Amma ba'dallah usikum wa nafsi bidzaqul, nggak ada orang dewekan, berarti bermasalah orang ini. Jelas ada yang mau tanya? Lanjut ya. Kalian yang menentukan menyatakan tidak boleh kembali ke orang muslim kecuali ke orang kedua. Terus saya dengar ada ulama boleh mengganti, tapi orangnya imam muslimnya yang tidak haji atau haji. Iya. Ya. Jadi dalam fikih itu pasti Pak, tidak akan pernah ada satu pendapat, pasti ada pendapat dua dan ketiga. Maka dalam fikih itu kita akan selalu mengambil namanya qaul mu'tamad, pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat itulah yang kita pakai. Nanti ada pendapat juga, selama ada pendapat mu'tamad, jangan mengambil pendapat yang tidak mu'tamad. Ya, ada pendapat selama bukan kafir harbi. Harbi itu Israel tuh, itu harbi. Kafir yang memerangi orang Islam, kafir yang jahat sama orang Islam namanya harbi. Ya kan, yang bikin gara-gara mulu itu namanya harbi. Yang ada di kita namanya kafir zimmi. Ya, kafir zimmi yang berada di naungan orang Islam. Di dalam nanti dalam Islam itu mereka itu ada diamankan oleh Islam, namun dia bayar, ada sesuatu yang dibayar upeti kepada pemerintah Islam, dan itu udah nggak ada di kita. Jadi Ustadz, selama ada pendapat yang kuat, jangan pindah ke pendapat nomor 2 dan 3 walaupun ada. Nah, jadi kita cari aman. Kita bagaimana? Tetap kita tidak membagi kepada non muslim langsung panitia, tetapi ya nanti yang korban kasih tahu, yang korban kasih tahu, Pak, anak ada 3 rumah, nah bapak ada bagian, mau nggak ngasih dia? Oh boleh,
Gitu. Komunikasi antara pihak kita dengan pihak yang kurban itu lebih elok, lebih indah, lebih selamat buat kita. Nah, gitu ya. Oke. Jelas ini. An yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusi lil adzani fil jum'ah. Sebelum mulai dua khutbah, sunnahnya khatib Id duduk. Biasanya khutbah Id itu ada apanya? Ada khatib, ada siapa di situ? Bilal. Bagaimana cara Bilal untuk memberikan komando khatib agar naik? Pakai apa? Ucapannya apa? Hah? Ucapan pertama, innallaha. Buat ini khutbah asal berarti sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naik dah. Naik khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salam tidak langsung khutbah. Duduk. Duduk seperti orang duduk saat Jumatan. Kalau khutbah Jumat duduk karena dengerin azan. Sementara Id tidak pakai azan, pakai nida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah. Nah, ini pun penting nih makna ansitu wasma'u. Ansitu diam, semuanya yang laki yang diam. Wasma'u dengerin, nanti khatibnya dengerin. Maka dikatakan waman massal hasa, barang siapa yang memegang, menyentuh hasa, kerikil. Zaman sahabat itu kerikil sering dijadikan tasbih. Kerikil, subhanallah, subhanallah, pakai kerikil menghitungnya. Waman massal hasa, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, faqad lagha, sungguh orang tersebut telah berbuat lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, orang yang berbuat lagha maka tidak ada Jumat baginya. Tidak sempurna Jumatanmu ketika khatib sedang khutbah kamu main tasbih. Tidak boleh zikir dengan tasbihmu saat khatib menyampaikan pesannya, nggak boleh. Tugasmu ansitu, diam. Isma'u, dengarkan. Didoain rahimakumullah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah yang diam dan mendengar. Hari ini dua kalimat tersebut sering diperdengarkan, tetapi jamaah tidak paham isinya. Kagak ngerti. Benar Pak Ustaz, nggak ngerti. Karena nggak ngerti apa yang disampaikan Bilal, maka akhirnya nggak ngaruh itu sama yang ada. Apa yang terjadi Jumatan, apa yang terjadi pada salat Id, banyak jamaah tidur. Banyak jamaah tidur. Satu. Masih ada aja jamaah yang ngobrol. Ngobrol. Dua. Zikir pun dengan tasbih nggak boleh. Apalagi ngobrol. Itu. Yang banyak main HP. Yang banyak main HP.
terus. Bahkan ya na'udzubillah, ketidaktahuan mereka ada yang main game. Belakang main game. Terutama saya di pabrik-pabrik itu karyawan main game. Ustadz ma ustadz, dia sama dia. Sudah semakin jauh umat ini dari panduan ilmu. Sudah semakin jauh orang-orang ngerti ilmu. Momen Jumat yang sakral mereka anggap biasa. Momen Jumat yang mahal mereka anggap biasa. Mereka gak hargai itu syiar Allah. Jumatan masih main game, main HP. Makanya jangan bosan-bosan. Yang di sini MC ketika Jumat akan dimulai menghimbau agar jamaah tidak boleh ngomong ketika rangkaian sudah dimulai, dan jangan ada yang main HP. Keras dikit, jangan main HP, bisa merusak Jumatmu. Setiap Jumat jangan bosan. Tugas kita, apa kata Allah? Fadzakir, ingetin. Inna fa'ati dzikra, karena ngingetin itu penting, manfaat buat orang yang diingetin. Kalau sudah diingetin tetap begitu, urusan masing-masing. Yang penting kita sudah menyampaikan agar ada perubahan yang lebih baik lagi. Begitu. Obrol masih banyak, tidur apalagi, plus ada yang zikir sebagian, yang paling banyak main HP. Itu PR kita bersama. Karena itu adalah anak-anak, kadang-kadang bukan anak, bapaknya anak-anak masih juga. Bapaknya bocah masih nggak pengen ketinggalan HP juga. Emang apa sih? HP taruh sebentar. Entah kalau udah Jumatan terserah. Udah selesai mak, boleh. Tapi itu pun jangan di masjid, di luar. Jangan di masjid. Jelas ini? Jelas. Jadi, lalu Pak. Jadi ketika saya khotib, disunahkan sebelum saya memulai 2 khutbah untuk terlebih dahulu saya duduk sekiranya selama orang azan. Itulah tugas Bilal untuk menyampaikan Bilalnya agar memberikan kesempatan khotib mengamalkan sunnahnya. Apa? Duduk sejenak sebelum memulai 2 khutbahnya. Paham? Boleh nggak Pak? Saya ada semacam timnya, tim kayak tim keamanan gitu, supaya pada saat ada satu hidup main game atau ini, dia berjalan di sela-sela ini. Ya, itu di tempat saya ada itu. Di Masjid Jabi saya di Klender itu ada, saya ingat banget itu, ada tim. Ada tim. Tapi permasalahan kan tim juga harus ibadah. Karena orang yang menegur dengan ucapan saja menjadi cedera Jumatan dia. Saya yang menegur orang yang ngomong diam, maka buat saya lagha. Lalu bagaimana saya menegur? Isyarah, dengan isyarat. Jadi hari ini kalau bisa dengan tulisan-tulisan, pengingat-pengingat yang ditempel di sekitar masjid. Siapa tahu memberikan pengaruh buat mereka yang datang. Dan yang paling penting MC untuk menghimbau sebelum Jumatan berlangsung untuk memberikan maklumat kepada jamaah. Dimohon jamaah selama khutbah tolong jangan ada yang main HP karena merusak Jumatan kita, mencederai Jumatan kita. Sayang, waktu yang sebentar menjadi rusak gara-gara kita yang seharusnya tidak kita kerjakan main HP. Matikan dulu. Jadi dihimbau Pak. Jadi kalau pakai tim takutnya kita masuk dalam perbuatan lagha. Bagus memang tim, bagus banget untuk mengatur selama berlangsung
pelaksanaan Jumat. Nah, permasalahannya ketika saya menegur dengan ucapan maka saya jadi lagha. Wa man lagha fala jum'atalah. Buat saya yang lagha maka tidak ada Jumatan buat saya. Tidak sempurna Jumatan saya. Begitu. Baik. Jelas ya? An yukabbir fi iftitahil awal tis'an wila. Dan ketika saya memulai khutbah, pastikan saya ketika khutbah dimulai dengan takbir 9. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 9. Pada khutbah pertama. 7 pada khutbah kedua. Itu sunnah. Itu 9 takbir ketika memulai khutbah pertama, 7 takbir ketika memulai khutbah kedua. Jelas? Selanjutnya an yudzakir fihi ma yalik bil hal. Hendaklah khatib membicarakan yang terkait dengan masalah. Itulah kurban. Bicara kurban. Jangan waktu kurban bicara yang lain. Apalagi bicara politik. Tandain udah, jangan pakai lagi tuh Ustaz. Maka seharusnya di momen itu berbicaralah di pas momennya. Id ya id, kurban ya kurban. Itu sunnahnya begitu. Jelas. Jangan ngomongin di luar itu. Itu sunnahnya begitu. Yang terakhir nih, sunnah memberikan tahniah, ucapan selamat lebaran, namanya tahniah, itu sunnah. Kalau Idul Fitri, sunnah memberikan ucapannya ketika puasa terakhir maghrib, terbenam matahari di puasa terakhir. Sudah sunnah kita memberikan tahniah kepada saudara kita. Maafin ya, dal aidin, selamat hari raya. Itu sunnah. Kalau Idul Adha, sudah sunnah memberikan tahniah hari Arafah, subuh Arafah. Sudah masuk sunnah memberikan tahniah kepada saudara kita. Tahniah Idul Adha sudah disunahkan mengucapkannya sejak Arafah subuh. Maka sering masuk ke WA ya, ketika tangan sudah tidak bisa bergerak, mulut sudah tidak bisa berkata, stroke itu. Iya, tangan sudah tidak bisa bergerak, mulut tidak bisa berucap. Iya, mohon maaf lahir batin. Itu namanya tahniah. Maafin ya, selamat lebaran, dan aidin, apapun ucapannya, itu namanya tahniah, dan itu sunnah. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan seputar salat Id dan khutbah Id. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dipaham, mudah-mudahan dimengerti, mudah-mudahan jadi ilmu tambah mantap ibadah kita. Dan terutama rangkaian khutbah salat Jumat perlu kita perbaiki apabila masih banyak kekurangan dalam rangkaian Jumat kita. Semoga Allah bukakan hati kita, Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita, dan Allah lancarkan semua kegiatan di masjid ini, mulai salat Idnya dan potong kurbannya, dan mendapatkan kesempurnaan dibagi kepada orang-orang yang tepat, dan insyaallah rapih semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.